Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami dari manajemen akan mempresentasikan bisnis plan yaitu Rahmat Frozen Food yang terdiri dari kami yaitu saya Yunis Anggreni, Kak Puji Astuti, Kak Nabila Eko Putri, Kak Aditya Maulana, dan Kak Immanuel Oscar Agape Rinaldi. Selanjutnya, latar belakang untuk Rahmat Frozen Food ini akan dijelaskan oleh Kak Puji. Rahmat Frozen Food. Frozen food merupakan makanan yang diolah setengah matang, lalu disimpan dalam lemari pendingin dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Makanan cepat saji juga merupakan jenis-jenis lainnya seperti yang sudah ada saat ini dalam bentuk kemasan dalam keadaan setengah matang seperti nugget, sosis, kentang, dan lainnya. Konsumen hanya butuh waktu beberapa menit untuk melakukan proses penyajian sampai makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi. Makanan cepat saji dalam kemasan ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan seperti pasar, swalayan, atau minimarket. Selain mudah untuk dikonsumsi, makanan setengah matang dalam kemasan juga tentu memiliki asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada kalangan anak-anak sampai remaja yang gemar mengkonsumsi makanan siap saji sebagai pilihan favorit untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam beraktivitas sehari-hari. Adapun visi dan misi Rahmat Frozen Food yaitu Rahmat Frozen Food adalah bisnis kuliner makanan siap saji yang dibukukan. Visi dari Rahmat Frozen Food menjadikan perusahaan frozen food terbaik di Indonesia dan menjadi makanan siap saji frozen food yang disukai masyarakat. Misi Rahmat Frozen Food memberikan pelayanan terbaik pada konsumen dan memberikan produk frozen food yang mempunyai cita rasa dan disukai semua kalangan masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kualitas dan cita rasa dari produk. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman. Untuk target pasar kita di semua kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja hingga dewasa seperti pasar, contohnya swalayan, minimarket. Yang kedua pekerja kantor. Yang ketiga ibu rumah tangga. Yang terakhir anak-anak sampai mahasiswa. Rincian produk Rahmat Frozen Food terdiri dari beberapa produk. Yang pertama, chicken katsu. Makanan ini terbuat dari daging ayam file yang diolah menjadi crispy, dilengkapi saus barbecue dengan cita rasa yang manis dan gurih. Yang kedua, dorikatsu. Makanan ini terbuat dari daging ikan file yang diolah menjadi crispy juga. Yang ketiga, siomay tenggiri. Pembuatan siomay ini memakai daging tenggiri asli, sehingga rasanya juga memiliki cita rasa yang khas. Yang keempat, siomay ayam. Makanan ini adalah salah satu jenis dimsum di Indonesia. Makanan ini juga merupakan akulturasi dari masakan Sunda dan Tionghoa. Pemasaran Rahmat Frozen Food ini bisa melalui Shopee Food, WhatsApp Business, GoFood, GrabFood, Instagram, atau TikTok Shop. Selanjutnya, SDM atau struktur perusahaan Rahmat Frozen Food. Struktur perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemilik bisnis yang bergerak di bidang marketing dan finansial. Lalu selanjutnya adalah chef dan produk manager yang bergerak di bagian pembuatan produk. Dan bagian terakhir adalah bagian pendukung, yaitu asisten chef dan bagian operasional sebagai penunjang operasional perusahaan. Untuk selanjutnya adalah rincian biaya bahan baku dan overhead Rahmat Frozen Food ini. Untuk perkiraannya, untuk yang pertama adalah daging ayam, itu yang kita siapkan adalah 50 kilo, kita harus total harganya sekitar 2 juta. Daging tenggiri 50 kilo, itu sekitar 5 juta. Ikan dori filet itu 50 kilogram, 2 juta.
untuk tepung kita sediakan untuk 100 kilo itu 1 juta, tepung nugget atau panir itu 25 kilo 1 juta. Dan untuk bumbu dan sayur mayur yang lainnya itu 1 juta. Untuk kemasan dan perlengkapan seperti vakum atau sealer kayak gitu, seperti kayak freezer itu totalnya sebesar 12 juta, dan untuk listrik, air, dan gas sekitar 1 juta. Paket data untuk iklan, promosi, dan bensin. Iklan ini bisa melalui kayak seperti endorse, kayak gitu. Itu sekitar kita sediakan 10.200.000. Lalu untuk gaji karyawan 2 orang, ini mencakup karena 2 orang itu yang dimaksud adalah yang bagian chef dan product manager itu beserta asistennya itu 8 juta total untuk gajinya, terus biaya penyusutannya sekitar 300.000. Jadi total yang dibutuhkan rincian biaya bahan baku dan overhead Rahmat Frozen Food ini 43.500.000. Lalu kami juga memperhitungkan untuk pendapatan Rahmat Frozen Food untuk setiap penjualan jika produk kami terjual, yaitu dari chicken katsu dengan harga jual 70.000 dengan ukuran berat itu 700 gram, stok yang dihasilkan 50 pack, total pendapatan jika terjual itu 3.500.000. Dari dori katsu itu harga jualnya 90.000, untuk berat kemasannya adalah 700 gram, stok yang dihasilkan 100 pack, total pendapatan jika terjual 9 juta. Untuk siomay ayam, harga jualnya 35.000, ukurannya 500 gram, stok yang dihasilkan 500 pack, dan total pendapatan jika terjual 17.500.000. Untuk siomay tenggiri, harga jual 50.000, ukurannya 500 ukuran beratnya 500 gram, stok yang dihasilkan 500 pack, dan total pendapatan jika terjual 25 juta. Jadi, jika semua produk itu terjual dari keempat produk itu, yang akan didapatkan adalah 55 juta. Jadi untung yang diperoleh oleh Rahmat Frozen Food ini 55 juta dikurangi dari modal perincian bahan baku dan biaya overhead-nya itu 43.500.000, itu akan menghasilkan laba atau untung sebesar 11.500.000 per bulannya. Nah, kami juga merencanakan untuk timeline bisnis plan kami untuk Rahmat Frozen Food. Untuk 1 tahun pertama adalah mendapatkan pelanggan setia sebanyak 30 customer per hari. Untuk tahun kedua dan tahun ketiga, branding frozen food dan produk baru seperti mie ayam frozen food dan lain-lain. Tahun keempat, ini penambahan sumber daya manusia untuk membentuk struktur perusahaan yang lebih baik. Untuk tahun kelima, buka cabang baru dan pembentukan perusahaan menjadi CV. Tahun keenam, itu bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan tahun ketujuh, itu seperti kayak membuka franchise atau cabang baru lagi. Jadi, sekian presentasi dari kami untuk bisnis plan Rahmat Frozen Food ini. Atas perhatiannya, terima kasih.